Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fariski Budi Pangestu dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 74 Jakarta. Di sini saya akan membacakan sebuah monolog terkait bencana alam yang ada di Indonesia bertepatan pada awal tahun 2021. Sudah siap mendengar monolog dari saya? Saya harap teman-teman menyimak ya. Teman-teman yang saya banggakan, seperti kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang sangat rawan dengan bencana alam. Seperti kita ketahui bersama, sekarang merupakan awal tahun 2021. Dan seperti yang kita dengar, Indonesia telah dilanda beberapa bencana alam, mulai dari tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan bencana alam yang lainnya. Teman-teman, kita tentu sudah belajar bahwa Indonesia merupakan wilayah yang dilalui oleh 3 lempeng terbesar di dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng tersebut saling bertumbukan pada dasar daratan di wilayah Indonesia dan lautannya. Hal ini juga mengacu pada Indonesia dilewati oleh Ring of Fire. Apa itu Ring of Fire? Ring of Fire adalah zona di mana lelehan magma yang dapat sewaktu-waktu mencair dan melewati rekahan-rekahan yang ada pada gunung berapi di wilayah tersebut. Kita ketahui bersama Indonesia merupakan wilayah yang dilalui oleh banyak gunung berapi aktif. Terdapat 128 gunung api aktif yang ada di Indonesia. Pada saat awal tahun 2021 yang lalu, beberapa gunung api aktif di Indonesia meletus. Contohnya, Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan Gunung Raung yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi kondisi Indonesia yang terlebih pada saat ini berada pada kondisi pandemi COVID-19, di mana ketika gunung api itu meletus, maka banyak abu yang terlontarkan dari gunung tersebut sehingga dapat menyebabkan penyakit-penyakit dan gangguan pada saluran pernafasan manusia bila terhirup abunya ke dalam tubuh. Teman-teman, bagaimana kita mengatasi dampak bencana alam gunung berapi? Dampak bencana alam gunung berapi dapat kita atasi dan kita minimalkan dengan cara kita membentuk KRB. Apa itu KRB? KRB adalah kawasan rawan bencana, di mana kita mengevakuasi sebagian warga yang memiliki keterbatasan dalam segi usia dan kesehatan untuk turun mengungsi ke tempat yang lebih jauh dan lebih aman dari gunung tersebut. Sehingga apabila gunung tersebut meletus, kita dapat meminimalisir terjadinya gangguan kesehatan atau gangguan pada moral pada orang tersebut, sehingga kita dapat meminimalisir korban jiwa, di mana kita bisa menyelamatkan barang-barang dan orang lain dengan cara bantuan yang dilakukan oleh TNI, Polri, dan Basarnas atau BNPB. Cara ini sudah dikatakan efektif, khususnya pada zona wilayah KRB Merapi, di mana pada saat Gunung Merapi meletus dan beraktivitas yang naik, KRB di wilayah lereng dan kompleks Gunung Merapi di Yogyakarta sudah dikosongkan oleh para penduduknya, sehingga bila sewaktu-waktu nanti Gunung Merapi meletus, maka dapat meminimalisir korban jiwa dan meminimalisir barang berharga yang hilang atau rusak. Tentu tidak semua gunung memiliki zona KRB, maka dari itu kita harus memaksimalkan di semua gunung yang ada di Indonesia, khususnya yang memiliki kenaikan level pada aktivitasnya, kita jadikan beberapa KRB pada wilayahnya, sehingga kita dapat meminimalisir korban jiwa dan meminimalisir harta benda yang dapat dikatakan hilang bila
terkena bencana, sehingga dampaknya begitu positif bagi masyarakat. Ini yang menjadi PR kita, supaya kedepannya dampak dari bencana alam yang ada di Indonesia dapat terminimalkan, sehingga Indonesia bisa dikatakan aman dari bencana alam. Saya tahu bahasan tentang KRB dan bencana alam masih tanda kutip awam di telinga teman-teman, maka dari itu saya mengajak teman-teman untuk peduli kepada sesama, kepada alam, dan kepada kondisi lingkungan sekitar ketika terjadi bencana alam atau terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, sehingga kita peka terhadap apa yang orang-orang lain butuhkan. Pada saat terjadi bencana, kita dapat segenap lahir dan batin bisa membantu saudara-saudara kita yang terdampak, sehingga ini menjadi manfaat untuk kita semua dan seluruh masyarakat Indonesia agar dapat lebih berpartisipasi lagi dalam kepedulian sosial terhadap sesama. Dan semoga kita doakan kepada korban-korban yang terdampak bencana alam di Indonesia diberikan kesabaran, ketabahan, dan diganti oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan yang lebih baik lagi. Saya Fariski Budi Pangestu dari 12 IPA 1 mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.